Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wi Sukiarti dengan NPM C1C020008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya, yaitu mengenai materi current liabilities. Nah, current liabilities ini sendiri tidak diterjemahkan sebagai liabilitas lancar, namun sekarang kita menyebutnya sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, sebelum kita membahas tentang current liabilities, sekarang kita menjelaskan dulu apa yang dinamakan dengan liabilitas. Apa sih liabilitas itu sendiri? Nah, liabilitas itu adalah kewajiban saat ini yang muncul karena transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Nah, liabilitas ini termasuk ke dalam 5 elemen utama dalam laporan keuangan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam 5 elemen utama dalam laporan keuangan itu? Yang pertama itu ada aset, liabilitas, yang ketiga itu ada ekuitas, yang keempat ada revenue, dan yang terakhir ada expense. Nah, untuk aset, liabilitas, dan ekuitas itu akan dicatat pada laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk revenue atau pendapatan dan juga expense atau beban itu akan dicatat pada posisi laporan laba rugi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu aset. Nah, aset sendiri adalah sumber daya yang dapat dikuasai dan dapat dikendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang akan kita bahas, yaitu mengenai liabilitas atau kewajiban. Itu sendiri adalah kewajiban saat ini yang muncul karena transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Nah, ada 3 cara untuk melunasi kewajiban atau hutang itu sendiri. Yang pertama yaitu dengan cara mengeluarkan cash atau membayar langsung. Misalnya dengan kita mempunyai hutang, kemudian kita membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang kita secara langsung. Nah, yang kedua itu melunasi hutang dengan cara menyerahkan aset kita yang lain, misalnya dalam bentuk barang. Nah, hal ini terjadi karena misalnya kita tidak memiliki uang, namun kita dapat menyerahkan aset kita yang lain untuk melunasi hutang kita tersebut. Kemudian yang ketiga itu dengan menciptakan kewajiban yang baru atau berhutang lagi dengan orang lain. Nah, hal ini terjadi karena kita tidak memiliki uang, maka kita meminjam uang kepada orang lain untuk melunasi hutang kita yang lama. Namun, hal ini membuat kita mempunyai hutang yang baru. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya ekuitas atau modal. Nah, kemudian yang keempat itu ada revenue atau pendapatan, dan yang kelima itu ada expense atau beban. Nah, untuk ekuitas, revenue, dan expense ini akan kita pelajari lebih lanjut di materi yang akan datang. Untuk saat ini, kita akan berfokus untuk membahas mengenai liabilitas, khususnya current liabilitas atau liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya liabilitas atau hutang jangka pendek, dan juga ada yang namanya hutang jangka panjang. Nah, apa sih perbedaan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang? Nah, perbedaan itu terletak di berapa lama waktu yang kita gunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban tersebut. Nah, liabilitas jangka pendek itu adalah kita membayar hutang dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan atau dalam satu kali siklus normal suatu perusahaan. Nah, sedangkan liabilitas jangka panjang itu adalah pembayaran hutang yang lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu kali siklus operasi normal suatu perusahaan. Itulah yang menjadi perbedaan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, berikut beberapa yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, yang pertama ada yang namanya account payable. Account payable ini sendiri yaitu hutang yang diakui pada saat kita membeli suatu barang, namun kita belum membayarnya atau kita membayarnya secara kredit. Misalnya kita membeli suatu barang, namun kita tidak membayarnya secara cash atau langsung, namun kita membayarnya angsuran atau secara kredit. Nah, contohnya
Contohnya itu misalnya ketika kita melakukan pembelian barang dan kita membayarnya secara kredit, maka akun payable-nya itu kita catat di posisi kredit, dan persediaan barang yang kita punya itu kita catat di posisi debit. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa ketika hutang kita bertambah itu kita catat di posisi kredit? Hal itu karena saldo normal dari akun payable itu sendiri adalah di kredit. Yang kedua itu yang termasuk dalam likuiditas jangka pendek selanjutnya adalah notes payable atau hutang wesel. Nah, kita menerbitkan notes payable ini ada pada saat tertentu, yaitu ada yang pertama itu pada saat kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata hutang kita di tempat kita membeli barang tersebut sudah over limit atau sudah melebihi jumlah dari hutang kita yang ditentukan. Nah, yang kedua itu biasanya notes payable ini dilakukan kalau perusahaan meminjam uang dan di situ perusahaan menerbitkan wesel. Agar apa? Agar perusahaan tersebut tahu pasti kapan hutang tersebut akan dilunasi. Kemudian yang ketiga yaitu ketika hutang dagang kita itu sudah jatuh tempo, namun pada saat tanggal jatuh tempo tersebut kita belum sanggup untuk membayar hutang tersebut. Nah, biasanya kita akan menerbitkan yang namanya notes payable. Kemudian selanjutnya itu yang termasuk ke dalam liabilities jangka pendek. Yang selanjutnya itu ada yang namanya current maturities of long-term debt atau bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Misalnya itu contohnya seperti kita punya hutang jangka panjang, misalnya selama 5 tahun. Nah, misalnya itu mulai dari 2016 sampai dengan 2021. Nah, pada akhir tahun 2021, misalnya pada bulan Desember, itu kita hutang tersebut sudah tidak termasuk lagi ke dalam hutang jangka panjang, melainkan sudah menjadi kategori liabilitas jangka pendek. Karena kenapa? Karena hutang tersebut akan jatuh tempo segera. Kemudian yang keempat yaitu ada short-term obligation expect to be refinanced atau obligasi jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Kemudian yang kelima yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu sendiri ada yang namanya dividends payable atau hutang dividen. Nah, dividen ini sendiri adalah bagian dari laba yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, dividen ini diambil dari laba. Laba yang berakumulasi itu namanya saldo laba atau retained earning. Nah, jadi laba itu diambil dari saldo laba. Nah, saldo normal dari dividen ini sendiri adalah di debit. Nah, yang keenam yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek ini adalah customer advance and deposit, yaitu uang muka dan simpanan pelanggan. Nah, contohnya itu misalnya ketika nanti kita wisuda, itu kita kan harus menyewa toga atau baju wisuda. Nah, uang sewanya itu misalnya uang mukanya itu sebesar 100.000. Namun kita tidak hanya membayar uang mukanya saja, kita juga harus membayar yang namanya uang jaminan. Itu misalnya sebesar 200.000. Nah, untuk apa uang jaminan itu? Yaitu untuk sebagai jaminan kalau kita tidak mengembalikan baju atau toga yang kita sewa itu, maka uang 200.000 kita itu akan hangus. Namun kalau kita mengembalikan uang atau mengembalikan baju atau toga yang kita sewa itu, maka uang jaminan kita sebesar 200.000 tadi itu akan dikembalikan. Jadi customer advance and deposit itu adalah uang muka dan simpanan pelanggan. Kemudian yang ketujuh yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek selanjutnya adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka ini adalah ketika kita sudah menerima uang atas jasa yang belum kita selesaikan. Misalnya kita mempunyai usaha fotokopi laundry misalnya. Nah, kita sudah menerima uang laundry dari pelanggan kita, namun jasa atau laundryan
pakaian dari pelanggan kita tadi belum kita selesaikan. Nah, itu kita sebut, kita belum bisa mengatakannya sebagai pendapatan, namun kita itu catat dengan yang namanya pendapatan diterima muka, karena jasa kita itu belum kita selesaikan, maka kita masih memiliki utang. Utang tersebutlah yang termasuk ke dalam utang jangka pendek. Kemudian ada yang ke-8 itu ada sales and value added tax payable atau hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai atau sering disingkat sebagai PPN. Nah, contohnya ini yaitu ketika kita membeli makanan di restoran, misalnya di KFC, McD, atau juga bisa di Geprek Bensu. Nah, itu kan biasanya kita itu akan dikenai biaya tambahan, itu namanya pajak pertambahan nilai PPN. Nah, itu biasanya sebesar 2.000 sampai 2.500. Nah, pajak tersebut yang kita bayar itu termasuk yang namanya utang penjualan atau utang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu tersendiri masuk ke dalam pajak tidak langsung. Kemudian yang ke-9 yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu adalah income tax payable atau hutang pajak penghasilan. Nah, contohnya itu kalau di orang pribadi itu ada pada pasal PPh pasal 21. Nah, jika pada perusahaan itu dikenakan berdasarkan tarif yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu ada employee related liabilities atau kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Misalnya nanti ketika kita sudah bekerja di suatu perusahaan, kita menjadi karyawan dari perusahaan tersebut, nah gaji kita itu akan dipotong untuk keperluan misalnya BPJS, atau juga dana pensiun. Nah, itu akan dipotong. Nah, itu yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek juga. Yang namanya employee related liabilities atau kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Nah, di sini ada tambahan untuk notes payable tadi. Nah, untuk notes payable itu ada kemungkinan yaitu bisa diklasifikasikan ke dalam hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk melihatnya dia dapat diklasifikasikan di mana, itu tergantung di dalam wesel tersebut berapa lama tertera waktu pembayarannya. Misalnya jika di dalam wesel tersebut tertera kita akan membayarnya selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, maka itu dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Namun jika lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 kali siklus normal operasi suatu perusahaan, maka itu sudah diklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka panjang. Nah, notes payable ini juga dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu bisa menjadi interest bearing notes, yang artinya dalam dokumen wesel itu tertera di situ ada tingkat bunga dalam bentuk persen. Dan juga yang kategori yang kedua itu ada zero interest bearing notes, yang artinya dalam wesel tersebut tidak tertera bunga dalam bentuk persen. Ingat ya, dalam bentuk persen, bunga dalam bentuk persen bukan berarti di dalam wesel tersebut tidak tertera bunga, tertera namun tidak diterterakan atau disebutkan dalam bentuk persen. Nah, kemudian ada juga tambahan untuk current maturities of long-term debt atau bagian dari hutang jangka panjang akan jatuh tempo segera. Nah, beberapa pengecualian hutang jangka panjang akan jatuh tempo segera. Nah, yang akan menimbulkan masalah apakah dia itu tetap menjadi hutang jangka panjang atau sudah masuk ke dalam kategori hutang jangka pendek. Nah, untuk mengetahui apakah dia itu sudah masuk ke hutang jangka pendek, itu ada 3 hal yang harus tidak terpenuhi untuk mengetahui apakah dia itu sudah masuk ke dalam hutang jangka pendek tadi. Yang pertama itu akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan current asset. Nah, kemudian yang kedua itu akan dilunasi dengan penerbitan hutang baru. Nah, yang ketiga itu dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ketiga hal ini harus tidak terpenuhi untuk bisa menjadikannya sebagai kategori dari liabilitas jangka pendek. Nah, kemudian ada juga tambahan untuk
untuk liabilitas jangka pendek, salah satunya tadi yaitu ada short term obligation expect to be refinanced, atau obligasi jangka pendek yang diharapkan akan dibayar kembali. Nah, ada dua kemungkinan apakah akan tetap menjadi hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang, itu karena ada alasan bahwa dia akan dibayar kembali. Jadi obligasi jangka pendek yang diharapkan akan dibayar kembali ini itu ada juga dua kemungkinan, dia masih termasuk ke dalam hutang jangka pendek atau sudah masuk ke dalam hutang jangka panjang. Karena mengapa demikian? Karena ada alasan bahwa dia itu akan dibiayai kembali. Begitu. Jadi lihat kondisi apakah dia itu akan dibiayai kembali atau tidak. Nah, kemudian kita masuk sedikit mengenai materi provision. Nah, provision ini masuk ke dalam kategori kewajiban bersyarat. Nah, apa sih kewajiban bersyarat itu? Kewajiban bersyarat itu sendiri adalah kewajiban yang kapan dan berapa yang harus dibayarkan itu belum dapat kita pastikan. Nah, hal itu mengapa? Karena provision ini dia bergantung pada peristiwa di kemudian hari. Nah, misalnya itu sebagai contoh adalah suatu perusahaan itu sedang menghadapi yang namanya gugatan hukum. Nah, kan ada dua kemungkinan jika nanti menang dari gugatan hukum tersebut, maka perusahaan akan dibebaskan dari tuntutan. Nah, dan apabila kalah, maka harus membayar tuntutan. Oleh karena itu belum bisa dipastikan. Dan itu hutang atau kewajiban bersyarat, maka itu dinamakan kewajiban bersyarat. Karena mengapa? Karena hutangnya ini belum bisa kita pastikan apakah nanti di pengadilan kita menang atau tidak. Kalau kita menang, maka kita tidak akan membayar tuntutan atau hutang tersebut. Namun jika kita kalah, maka kita harus membayar tuntutan atau biaya tuntutan dari gugatan hukum yang sedang dilalui oleh perusahaan kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi yang pertama ini, yaitu mengenai current liabilities atau utang jangka pendek ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.